wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pun. Ya pun. Ya, bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggam di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen nasionalis. Wah. Sudah hadir sosok-sosok perempuan yang gagah perkasa. Wah. Kalau lihat dari bajunya nih guys, ini adalah anggota dari Paskibra. Kita tanya-tanya ya ke 3 perempuan-perempuan yang cantik cerita hari ini. Ya. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah baik ya. Panggilnya apa nih, kakak atau mbak? Kakak ya. Apa arti sebuah panggilan ya? Perkenalkan ya guys ya, karena namanya panjang-panjang jadi harus saya baca. Yang pertama adalah Kakak Dina Saripa Roza. Ya, beliau adalah alumni SMK SMTI Bandar Lampung. Beliau adalah Paskibraka Kota Bandar Lampung 2019. Ya, panggilannya adalah Kakak Dina. Iya. Lalu berikutnya ada, nih sudah nggak asing lagi nih. Beliau sudah pernah podcast soalnya. Ini adalah bukan ratu apa namanya? Putri ya. Putri remaja ya kalau nggak salah ya. Finalis ya. Finalis juara dari Putri Remaja Lampung. Ini adalah Karen Candatara. Iya, beliau adalah anggota dari Paskibraka Kota Bandar Lampung tahun 2021 ini guys. Asal sekolahnya di SMA Fransiskus Bandar Lampung. Lalu berikutnya ada, wah ini si hitam manis, beliau paling tinggi nih. Wah, saya sampai gini tadi kan. Namanya Kakak Agatha Costa Brivalen S. Wah, S apa ini? S tungtung, S balon ini. Panjang sekali ya namanya. Masih ada S itu pasti masih panjang itu. Beliau adalah Paskibraka Kota Bandar Lampung tahun 2021 juga guys, dari SMA N5 Bandar Lampung. Ya. Hai Cawekam Lovers gitu. Ya. Cawekam Lovers. Ya. Yang nonton pasti cinta sama Cawekam. Iya kan? Bener. Kalau nggak nonton ya. Apa kabar nih kakak-kakak kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19 ini? Alhamdulillah baik. Kalau untuk kegiatan sehari-hari saat ini aku sebagai maba, jadi sekitar seminggu ini lagi menjalani ospek tugas ya. Daring juga ya, online? Iya, masih daring. Masih online ya. Karena pandemi guys. Termasuk pejuang rebahan juga dengan kita ya, sama sambil daring sambil rebahan. Curi-curi waktu untuk tidur. Itu ya. Kakak? Kalau Karen sendiri ya masih aktif di dunia permodelan, saya lihat. ya mungkin ya kegiatan-kegiatan di luar seperti kegiatan model kayak gitu. Olahraga basketnya masih? Sekarang lebih ke atletik. Atlet? Ya, atletik. Apa tuh? Lari ya? Uh-uh. Oh, lari ini multi talent banget, semua dirambah. Tahu-tahu udah jadi Paskibra. Jauh kan dari model langsung ke Paskibra. Kalau aku kegiatan dari rumah seperti biasa, bangun tidur, kerjain PR, makan tidur. Sayang banget. Iya. Kok jadi sama sih? Iya. Kayaknya yang lain juga seperti saya di sini. Iya, semua kayaknya hari ini sama semua. Menjadi pejuang rebahan dengan mencetak kecerdasan melalui Google. Iya enggak? Iya. Kita perkenalan dulu nih untuk Kakak Agatha, Karen dan Kakak Dina. Asal sekolah SMA 5 nih. Selain menjadi Paskibra, ini apakah ada prestasi yang sudah ditorehkan untuk Kakak Agatha selama dari umur lahir? Nggak mungkin ya kayaknya sampai hari ini lah. Kalau saya dulu waktu saya SMP ya, saya dulu SMP pernah ikut pramuka dan Paskibra juga. Dulu saya Paskibra tuh, ya Paskibra kan SMP kan beda ya sama SMP, karena kan tempatnya berbeda, paling cuma di sekolah dan pendidikannya juga beda toh. Kalau saya dulu di SMP ikut pramukanya itu lombanya cuma waktu itu ikut jamcap tingkat Kota Bandar Lampung. Apa tuh? Jamcap. Apa tuh? Jambore. Oh jambore, oh pramuka ya. Oh, ya. Sama rally Penggalang. Itu rally Penggalang tuh hanya untuk ya Sanseverius, saya kan udah Sanseverius. Selampung. Iya. Selampung. Nah,
Yayasan rally. Iya, Itu kayak mobil ya? Yayasan Saverius, tapi itu Oh. diadakan untuk rally penggalan yang khusus di Saverius. Oh gitu, Gitu. khusus gitu. Ya baru dengar itu. Iya, maklum angkatan kolonial guys. Jadi agak gimana gitu. Gaptek, yang ini milenial, ini kolonial. Transisi sih sebenarnya, belum tua-tua banget. Kalau Karen nih, apalagi nih? Coba dong ceritain ke ini. Mengingat, coba kamu mengingat nih, selain putri remaja. Oke, selain putri remaja, Karen sih orangnya aktif ya, jadi banyak yang Karen ikutin, kayak atletik, basket, dance. Itu kalau mungkin kalau Karen diem ini ya gatel-gatel gitu ya. Kalau diem ini ya. Kalau Karen diam itu perlu ditanyakan. Iya, perlu dipertanyakan ya sebenarnya. Karen bukan. Langsung gatel-gatel semua panduan ini kalau dia diem. Banyak lah aktivitasnya ya. Nah, Kakak Dina selain maba nih, Kalau aku itu lebih aktif di akademik. akademik ya. Jadi kayak waktu SMP itu ikut lomba Olimpiade Sains, terus Olimpiade IPS. Ketika di SMA itu melanjutkan di provinsi Olimpiade Matematika. Wah, pinter nih guys. Ini kalau misalnya nanti tukeran WA kan siapa tahu ada ulangan kan anak-anak. Tolong dong. Kakak kuliah di mana hari ini? Universitas Negeri Jakarta. Oh, jauh guys. Kesempatan banget nih cowok Eka bisa menghadirkan Kakak Dina. Jauh. Kalian cuma di domisili di Lampung ya. Iya, di Wajar datang. Lampung. Lagi online kan. Ini nggak Online, kuliah. so. Ada mengenal sedikit mengenal tentang sejarah dari Paskibraka. Ada. Paskibraka itu Setahu sejarah yang saya tahu, Paskibraka itu kan singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sebelum nama Paskibraka itu sebelumnya namanya Pasukan Penderek Bendera. Penggere, Penggere. kayak sumur ya. Iya, namanya Penggere. Iya, lucu juga. Lalu diganti oleh Mayor Laut Ajudan Insinyur Soekarno, Mhm. Hussein Mutahar, menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oh, dari pengibar, dari penggere ke pengibar. Pengibar. Ya, lebih dibakukan guys, Iya. kan. Oh, gitu. Lain-lain ada? pertama kali Didirikan adalah tahun 46. 1946. 46, iya, itu pertama kali ya. Iya. Wah, dalam sekitar berapa puluh tahun yang lalu lah guys ya. Iya, matematika itu sama ini beliau. 75 tahun. 75 tahun. Langsung ya, langsung. 1 tahun setelah Indonesia Iya, 1 merdeka. tahun setelah Karena saat ini Indonesia. usia Indonesia 76 Oh tahun. iya, betul. 45 guys. Benar, iya benar. Kalau nggak salah benar. Nah, Kakak Dina, untuk ini sebagai purna ya, sebagai purna dari Paskibraka, apakah ada seleksi untuk menjadi seorang anggota Paskibraka? Oh, tentunya ada pasti. Ada. Karena kan menjadi seorang paskibraka itu pasti termasuk putra-putri pilihan. Yang pertama itu seleksi dilakukan di tingkat sekolah. Sekolah dulu ya? Iya, Hmm. biasanya dari tingkat sekolah itu yang menyeleksi sekolahnya sendiri. Dari setiap sekolah itu mengirimkan satu pasang pria dan satu perempuan. pasang ya, putra dan Putra putri dan untuk melanjutkan seleksi di tingkat kota. Oh gitu. Jadi dari setelah itu di kota pun dilakukan seleksi kembali. Nah, seleksi Untuk ke provinsi? Enggak. Oh enggak. Di kota tetap ada pengibaran, tapi Hmm. tetap ada yang akan melanjutkan untuk seleksi di provinsi. Oh begitu. Jadi kalau misalnya sekolah itu SMA 5, putra putrinya belum tentu yang putri Lolos. lolos gitu ya. Oh masing-masing jadi ya, Iya, bukan pasangan ya. berarti pasangan pasti lolos. Pasti lolos ya. Iya. Jadi pasangan untuk mewakili sekolah putra dan putri, tapi yang lolos itu ya udah membawa diri pribadi ya. Iya. Kalau saya nggak pasangan, saya kira kayak saya pasangan gitu. Iya. Beda ya? Beda. Curhat. Apa ada syarat-syaratnya untuk menjadi anggota Paskibra? Ada untuk syarat umumnya itu tinggi badan dan berat badan yang pasti harus ideal. Tinggi? Untuk putri itu minimal 165. Dan untuk lewat guys. putra 170. 170. Beratnya? Badannya itu ideal, tinggi badan dikurangi 110. Oh gitu. Jadi kalau 165 artinya berat minimal 55. 55. Oh, begitu. Biar balance guys ya. Kayak kakak ini, gagah. Calon putri lah ini kayaknya. Amin. Iya.
kita jadi anggota Paskibraka Kota Bandar Lampung ya. Iya. Kakak Karen sebagai Pembawa baki pagi. pembawa pagi-pagi. Kalau saya membawa pagi sore. Pembawa baki sore. Nah, itu pasukannya itu sama nggak sih? Atau udah dua pasukan nih? Dua pasukan. Dua pasukan. Enggak, sama. Pasukannya itu sama, hanya formasinya yang berbeda. Formasinya yang Iya, berbeda. berbeda. Oh, begitu. Oh, jadi tukeran deh ya pagi Iya, sore, iya. tapi itunya tetap ya, Iya. pembawanya tetap. Nah, ada berapa anggota kemarin itu kalau dalam satu kali pengibaran bendera itu? 33. 33. Oh, banyak juga itu ya. Iya. Itu satu pasukan pengibar bendera atau ada dibagi-bagi lagi? Ada yang Bagi-bagi. Dibagi-bagi. Oh, Ada yang ada pasukan pasukan 8, dan ada 17. pasukan 17. Nah, tapi semuanya tetap sama-sama pengibar Iya. Iya, bendera. benar. Pakai yang 8 itu apa? Pasukan inti. Yang bawa baki dan Iya, di iya. belakang itu ya? Iya. Iya. Nah, yang 17 Pengiring. 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 Oh, nah kalau yang saya lihat pernah di TV-TV itu ya, di TV soalnya belum pernah jadi Paskibra. Pas upacara juga bolos terus guys. Kalau lihat di TV-TV ya. Ada ketahuan ya. Kita dulu bandel ya, Bu, Pak. Alumni bandel. Ada yang apa trompet, ada yang musik-musik itu masuk bagian pengiring juga nggak? Enggak, itu Enggak, itu beda ada ya? sendiri, bukan dari Paskibraka. Oh gitu, itu udah beda Itu sendiri ya. pasukan 45 Paswal. Oh, pasukan 45 Paswa ya beda-beda ya. Iya, beda-beda. Oh, seperti itu. Ada 33 angkatan. 33 Apa anggota Putri, pasukan ya. putra putri. Ada yang hafal ininya anggotanya apakah dari SMA apa saja? Banyak. Ada. Boleh dong sebutin hai. Siapa aja tuh? SMK apa aja? SMA. Kita Saya SMA 1 Putri Anita. Hai Duta SMA 9. Hai. Putri Rizky dari SMA 3. Iya. Ah. Oke, yang Banyak, ingat banyak. ingat. Hai. Hai Edwin dari SMA. Hai Dwi dari SMA Dika. Hai Diva SMA 3. Hai Jemima SMA Raihan. Ya, Iya. kemudian masih Pokoknya ada semuanya ya. teman-teman. Hai kalian ghostingin saya. Ada. Dari tadi ya, Bu. Satu lagi. Hai Depa dari SMA 1. Iya, Oh, SMA 1. iya, itu adalah yang disebutkan tadi adalah pemuda-pemuda berprestasi yang ada di sekolah taraf SMA ya, Semarang ya, sederajat. sederajat. Masih banyak juga dah. Iya. Teman kita Iya, ada yang 33, dari SMA guys. 2. Iya. Ya nanti ngambek loh kalau dibilangin. Iya, Sampai hai dulu. semua. Hai Johan. Hai Johan. Dan itu ada yang Araihan 3. Iya, Al-Azhar. Al-Azhar Al-Azhar 3. tiga. Iya. Salah loh. Iya. Tiga, Raihan ada 3. Oke, nanti kita minta foto sama kakak-kakaknya, foto pas yang lagi rame-rame ya. iya. Nanti kita compare di video kita. Nah, nanti boleh kok datang juga podcast yang lainnya. Tapi Iya, bukan boleh ya. Iya. Semuanya di sini. Semuanya boleh, tapi nyicil ya soalnya ruangan kecil. Menyesuaikan. Sebagai pembawa baki nih. Wah, duduk. Waktu kakak waktu jadi apa? Aku sayap kanan pasukan sayap kanan. 17. Oh, iya, iya. Sayap kanannya. Apa nih perasaan saat membawa baki di pengibaran bendera untuk kakak Karen? Bangga banget sih pasti. Bangga ya? Deg-degan ya? Sebelum Apa sih rasanya itu yang pembeda nih? Kan ada pernah jadi finalis putri remaja. Oh. Sisi dari entertain ya kalau model ya. Nah, ini nasionalis nih, bawa bendera, kebanggaan kita sebagai bangsa. Apa nih perasaannya itu? perasaannya sih sebenarnya kalau deg-degan tuh pas sebenarnya Mulai nggak ya? deg-degan deh. Karena kan Karen sudah biasa tampil di depan Iya. ini. Nggak deg-degan, cuman Ada khawatir nggak sih kalau misalnya Ada. tiba-tiba ada lepas itu gitu? khawatir takut nggak kejepit benderanya atau terbang itu ada. Cuman pas lagi berjalannya upacara itu nggak ada rasa takut gitu loh, kayak cuman ya ini yang harus kita lakuin sekarang Oh, gitu. Ini yang harus kita hadapin. Jadi Oh kayak gitu. ya jalanin gitu. Terus pas udah nyerahin bendera ke Gali dari Yadika itu dia jadi apa ya? Jadi dan pokoknya. Ya, dan POK 8. Nah,
pengasih bendera untuk dikibarin. Abis itu Karen balik ke tempat, pas bendera itu udah dibentang sama duta dari SMA 9, itu kayak oh Enggak. gila, kebentang dengan sempurna gitu, kayak terharu gitu. Ada Nangis. ada udah berkaca-kaca. udah nangis itu, udah nangis, cuman senyum Oh, hasil. nangis kan, aduh kebentang kan. Abis itu keinget juga Edwin belum sampai ke atas, masih baru bentang. Dan jadi langsung keinget Edwin, aduh Edwin bisa gaya, Oh, aduh bisa gitu ya. begitu lagunya habis, bendera nyampe ke atas, kayak langsung akhirnya gitu. Akhirnya lega ya. Gak bisa Ungkapkan dengan diungkapkan dengan kata-kata ya. kayak bangga banget. Beda nggak rasa bangga saat jadi putri remaja dengan ini? Kebanggaan Sama-sama itu? bangga lah pasti. Cuman mungkin karena ini berbau nasionalis dan berbau kebangsaan ya, jadi iya, agak lebih berwibawa. lebih isinya berbeda ya. Iya. Iya, ada harunya. Ada yang tidak Bangga. bisa kebanggaan yang luar biasa ya, negara bendera guys ya kan. Saya dibawa bendera itu kadang ada di aku tuh. Saya kadang menawar itu di Rio. Ya kan nanti dibilang gak nasionalis ya. Menawar hantu bendera kan. Ya kan kalian khawatir kan. Iya. Nah kakak Agatha nih, waktu bawa bendera kan penurunan ya, Iya. penurunan bendera itu apakah beda rasanya? Kan kalau misalnya pertama itu kan takut nggak kebentang ya. Nah kalau untuk penurunan ini apakah ada kendala dan apa nih perasaan? Kalau saya waktu penurunan tuh yang bikin takut itu pas ngelipet sih, lebih tepatnya. Oh, ngelipet. Karena Itu ngelipet ada tuh- juga ini? Iya, ada bendera. Udah lagi pas bendera latihan sama bendera merah putih itu lebih kecil ternyata bendera merah putihnya kan. Oh. Saya kira sama. Duplikatnya. Nah, duplikatnya. Saya tuh takutnya tuh pas saya lagi megang gini, kebetulan anginnya lagi kenceng, sore-sore gitu kan, sore. Saya takutnya saya ngerti ini jatuh, itu yang saya takutin. Jatuh ya, iya. Wih, itu karena saya ngelihat ada beberapa peristiwa ya di momen-momen di luar sana yang ada yang nggak ada yang kelipet waktu ini, terus ada yang jatuh itu Iya. menangis Iya, para pas. anggotanya itu nangis itu ya. Saya kalau saya pikir kenapa nangis gitu kan, sedih ditinggal pacar tak Karena pasti setiap kita udah ngeliat bendera naik atau bendera udah kembali ya, haru rasa ya, terharu gitu. haru ya, rasa bangga. Nah Haru. untuk nih Purna dari sayap kanan ya, sayap kanan ini kan artinya dia nggak punya kesalahan amat sih, paling ada satu video yang saya pernah lihat sepatunya ketinggalan gitu ya, ya kan itu hanya itu. Nah kan beda dengan yang membawa bendera itu ya, Baki dan yang membentangkan itu kan punya resiko yang sangat besar itu kendalanya. Nah sebagai sayap kanan sayap kiri dan pengirimnya, apakah ada rasa yang berbeda gitu atau hanya gerak ini aja? Kalau untuk rasa haru pasti sama ya, Sama karena ya? kan kita melihat bendera terkibar itu ketika lagu Indonesia Raya diputarkan, dikumandangkan itu air mata itu sudah tidak mampu dibendung lagi gitu rasanya. Tapi nggak boleh nangis ya? Iya. Boleh, Tapi boleh. nangis dengan senyum. Tapi harus Iya. tetap senyum untuk Oh. perempuan, karena kan posisinya kita kan di situ pasukan pengibar bendera pusaka ya, duplikat. Nah, di situ banyak yang menonton gitu. Kalau kita menampilkan wajah yang sedih atau murung itu kan penonton pun pasti yang melihat agak bingung kan. Ya. Jadi fokusnya Jadi sama untuk yang pengiring. perempuan itu ya harus tetap senyum apapun yang terjadi. Untuk rasa yang itu sama aja, karena dari apa yang saya alamin ketika pembentang itu membentangkan bendera dengan sempurna, itu rasanya Bangganya. tenangnya juga Oh, tenang, tenang lega. dan bangganya tuh harunya akhirnya benar-benar bendera nggak kelilit, nyampai dengan sempurna, itu sama aja. Oh jadi tim 33 orang ini kolektif ya? Iya. Rasanya rasa kolektif ya, sama-sama. Ya gagal satu ya gagal semua. Ya, karena kita dari awal sudah ditanamkan seperti itu. Iya. Jadi kalian benar sendiri tuh yang kalian tuh benar sendiri belum tentu benar semuanya. Ah. Tapi ketika kalian
benar semua, yaitu kalian tuh tim harus benar semua. Ketika yang salah satu ya kalian Salah semua. Oh iya, pantas pas saya lihat di video, salah satu video yang satu yang bentangin salah, yang nangis semua gitu. Iya, benar. bahkan ketika sempurna pun kita pasti punya rasa Rasa haru dan bangga. bangga sih. Wah. Kalau andaikan waktu bisa berputar, saya juga mau coba tinggiin dulu ada. Saya juga mungkin ya salah satu kenapa saya nggak jadi anggota Paskibra. Saya kalau nangis itu meleleh saya. Itu efek sampingnya. Efek sampingnya ya. Efek samping. Asin itu kan. Aduh. Ditambah lagi harus senyum gitu kan. Harusnya gitu basah gitu. Basah, kok asin Ternyata kok ada yang ngalir-ngalir. Ini Purna nih, Kakak Dina. Melihat pengibaran bendera saat ini saat pandemi, kemarin belum ya? Atau sudah? 2020. Nah. 2020 tidak diadakan pengibaran bendera Oh, untuk tingkat gitu. Kota Bandar Lampung. Oh ini 2019 ya? Nah 2019? 2019 belum pandemi waktu saya. Jadi apa nih? Ada terlihat beda nggak sih? Berbeda sih pasti, karena kan waktu pas 2019 tuh posisinya pengibaran bendera itu dilakukan di Stadion Pahoman. Kalau ini? Sedangkan ini di kantor wali kota. Oh lebih ininya lebih kecil ya? Iya, jadi posisi pasukannya tuh formasinya juga berbeda. Dari yang kayak misalnya pembawa baki itu kan kayak kalau di stadion kan karena luas ya posisinya, jadi lintasannya juga pasti berbeda sih. Lebih besar ya? Iya. Terus kalau 19 itu mungkin di stadion itu banyak orang ya? Nah, benar. Jadi ketika kemarin di 2019 tuh momen yang paling saya harukan itu ketika itu kan ramai ya, satu stadion tuh full gitu. Ketika kita menghadap mimbar pembina upacara pada saat itu Bapak Herman HN, ketika ingin kembali ke daerah persiapan itu suara tepuk tangan bergema di seluruh stadion tuh itu yang terdengar sekali ya. Menambah haru di tahun 2019 karena kan di kondisi pandemi COVID-19 ini seluruh peserta dibatasi. Jadi untuk momen yang seperti itu mungkin yang tidak mereka dapatkan. Ya. Jadi kalau kakak-kakak ini virtual ya? Ada yang datang juga, Ada yang tapi datang ya? dibatasi. Kalau nggak salah anak-anak SD suruh pacara juga itu lewat virtual. Iya, ada yang dari virtual. Iya, yang terkira dari apa tepuk tangannya lewat dari ini. Virtual. Bunyi handphone-nya. Tapi tidak mengurangi ya. Darepati. Tapi tidak mengurangi ya rasa kebanggaan itu bukan hanya itu penambah semangatnya ya. Tapi rasa bangganya itu adalah ketika kita mengibarkan bendera ya, membawa bendera sempurna ya. Orang pejuang kita aja membawa kemerdekaan ini dengan susah payah kan masih kita membawa bendera aja kita males-malesan ya. Iya. Malah pada rebutan seleksi loh. Iya, saya dulu nggak ikut sih sebenarnya. Soalnya saya sudah sadar diri ukuran saya. Saya dulu kecil loh. Setahun ini apa yang dilakukan sebagai paskibra? Apakah hanya mengibarkan bendera itu saja atau ada giat-giat lain? Kalau Mereka dari yang saya, kalau dari pengalaman saya itu ada kegiatan lain. Biasanya kan dari kita punya organisasi Purna Paskibraka Kota Bandar Lampung. Nah nanti dari perwakilan Purna Paskibraka Kota Bandar Lampung itu dia ikut organisasi lain. Kayak saya itu ikut KIPAN, Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Itu perwakilan Purna Paskibraka Kota Bandar Lampung juga. Oh begitu. Iya. Jadi ada pengabdian lainnya ya? Iya. Dikoordinir dengan Purna Paskibraka. Purna Paskibraka. Enggak, di KIPAN sendiri itu bukan hanya Purna Paskibraka, Oh ada yang dari Pramuka juga. Jadi kita tuh yang di KIPAN itu bukan hanya dari Paskib, sudah berbaur dengan organisasi-organisasi lain. Bergabung gitu. Iya. Pakai ini nih, kakak melihat adik-adik kita ini yang baru ya, yang junior, melihat mereka ini gimana nih? Apakah ya mungkin ada nggak tangguh-tangguhnya mereka lemah nih, apa nih sosok yang mereka lihat nih? Nanti coba kakak-kakak pembinanya kayak apa? Kalau Karen sama Agatha itu terbaik. Oh terbaik. Ini menjadi apa? Pembawa baki itu berarti yang terbaik. Gitu. Kayaknya nggak mau dibalas lagi. Kalau kakak pembinanya Menurut saya kakak pendamping ya galak. ada yang galak, Ada yang nafsu. Ada yang jayus ya, ada yang galak. so galak
galak dengan sok galak beda ya guys. Iya, karena kelihatan sih kalau mukanya nggak galak tapi di sok galaknya itu kayak kita kayak apa. Iya. Mau ketawa nahan ya. Ada bisa ada nggak sih? Karena saya Ada yang auranya Ini balas dendam, guys. dan ada yang sok galak juga. iya, karena kita kayak gini kita bisa bedain gitu kan. Iya. Mana yang sok galak, mana yang orangnya galak, mana yang galak. Iya, karena kita sering digostingin jadi tahu. Ya, dimohon pendamping dengan curahan hati adik-adiknya. Padahal saya tadi udah bilang baik. Ini pendamping terbaik. Benar baik. Kalian di depan sana? Yang itu Terbaik tapi bisa di bawah ini. Tapi bisa di sama-sama terbaik. Iya. kalau kakak ini dapat apa kita Terabsurd. Iya. Kakak siapa itu terabsurd namanya? kakak Arlin. Kakak Arlin. Kakak terabsurd. Lucu banget gitu. Kalau punya tuh Gak jelas gitu ya? Awas ya dek. Katanya. Maafkan kami ya Kak. Kakak, ini hanya dicawaikan loh. Di luar sana kami siap kak. Kedepan ini kakak-kakak ingin menjadi apa? Dan harapan untuk bangsa sebagai anggota dari Paskibra itu apa? Dari hubungannya dengan cita-cita yang akan kakak. Untuk saya sendiri itu saya punya cita-cita menjadi seorang psikolog. Wah. Kenapa saya berpikir untuk menjadi seorang psikolog? Karena menurut saya saat ini bangsa Indonesia khususnya remaja itu sedang di tahap yang ya pergaulan yang salah lah. Salah ya. Nah, narkoba di mana-mana. Jadi dengan saya bercita-cita menjadi seorang psikolog tuh saya ingin memperbaiki generasi penerus bangsa agar Indonesia ini menjadi lebih baik tanpa adanya narkoba atau tanpa adanya narkoba, korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Iya. Kejahatan karena ada kesempatan. Jos. Nah, itu cita-cita yang mulia ya guys ya dari Kakak Dina dari Purna Paskibra TI Bandar Lampung. Wah, hebat. Lalu Kakak Karen. kalau untuk Karen sendiri dari Paskibraka ini Karen belajar banyak banget dari kedisiplinan, tanggung jawab, adanya jiwa kepemimpinan dan masih banyak lagi yang pastinya yang Karen akan mengaplikasikan apa yang Karen dapat dari Paskibraka ini ke dalam kehidupan sehari-hari untuk kedepannya. Untuk kedepannya, artinya Kakak Karen akan melakukan ilmu yang didapat dari Paskibra untuk diri sendiri dulu, baik baru lingkungan Ya, dan benar. masyarakat. Iya. Keren. Sesuai dengan namanya, Karen. Oke, Kakak Kata. Kalau dari saya kan ingin jadi seorang abdi negara. Wah. Abdi negara nih. Bentar, beda dong. Beda ya, abdi negara dengan abdi rakyat. Abdi negara itu biasanya militer nih. Ya. Abdi rakyat DPRD. Dan dibahas. Karena saya ingin jadi seorang abdi negara itu, saya tuh juga seperti Karen banyak belajar dari Paskibraka. Selain dari Paskibraka kan di sekolah ada Paskibra tuh. Saya juga di Paskibra sekolah tuh saya juga belajar banyak. Oh, bisa contohnya manajemen waktu, disiplin. Dan di Paskibraka kembali lagi diajarkan seperti itu. Jadinya saya menjadi seorang abdi negara itu bisa mengambil sikap-sikap dari seorang Paskibraka. Ya, kepemimpinannya, Kepemimpinan juga. kedisiplinannya. Iya. Ya. Kakak Karen, Kakak Karen, Kakak. Kakak ada latihan-latihan bela diri? Dulu SD sempat ikut, cuman karena saya ya tahu kan anak kecil tuh labil, dikit ke sini, dikit ke sini, dikit ke sini gitu. Kalau sekarang sih saya basicnya sendiri aja sih. Kakak-kakak ini punya cita-cita yang mulia, yang apa namanya, lebih apa ya, lebih rasa nasionalisnya lebih tinggi terhadap negara kita ya. Mungkin bisa disampaikan untuk closing statementnya dari Kakak Dina, Karen dan Kakak Agatha, motivasi untuk para pemuda hari ini yang mungkin rasa nasionalisnya sudah kurang. Jangankan untuk apa ya, bangga terhadap bangsanya, negaranya atau benderanya, untuk ikut upacara seperti saya kemarin itu aja susah benar ya kan. Ini contoh loh, ya kan. Ayo dong kasih motivasi. Kalau Karen pribadi, mungkin di sana banyak anak-anak, mungkin bukan banyak tapi beberapa anak-anak yang sadar akan jiwa nasionalisme, tapi takut untuk
menampakkan diri karena lingkungannya yang mulai pergaulan ya pergaulan teman-temannya yang tidak mendukung dia untuk melakukan hal Untuk hal itu nasional. Iya. rasa Nah. rasa nasionalisnya itu ya. ya jadi untuk teman-teman di sana yang mungkin merasa ingin mengaplikasikan Nasionalis. jiwa nasionalisme yang kuat, mulailah dari diri kalian sendiri. Jadi jangan takut untuk menampakkan diri kalian. Iya. Oke, tuh pesan dari Kakak Karen. Jadi kalau misalnya hari ini lingkungannya tidak menyesuaikan kondisi yang rasa nasionalis, mulai dari TikTok, guys. Iya, benar. TikTok iya. dengan lagu Indonesia Raya, benar. lagu kebangsaan. Iya. Iya, nggak harus joget mulu ya. Joget. Iya. Tentang joget-joget. Iya, karena TikTok ini harus tidak mau tidak itu menjadi aplikasi agitasi propagandanya untuk memperkenalkan bangsa kita juga. Jangan joget-jogetnya aja ya. Ya benar. Iya, Tergantung benar. gimana kalian mengaplikasikan. Bukan hanya TikTok aja guys, semua media sosial. Iya, Kakak Agatha. Kalau dari saya sendiri sih, saya tuh belajar untuk memotivasi itu dari itu loh, seorang anak kecil yang sedang pengibaran, talinya nyangkut, yang anak kecil naik ke atas. Oh iya ya, Tahun saya tuh- 2000 berapa itu Ya, kemarin? saya tuh ya ingin bilang kita tuh harus besar dari dia gitu. Seorang anak kecil, anak SD seperti itu, masa kita kalah yang sudah beranjak dewasa dari situ. Iya, Karena karena nasionalisme itu tinggi gitu. benar. Jadi kita tuh kalau kata Kakak Agatha itu kita belajar itu bukan jangan dilihat dari umurnya, Iya, jangan tapi dilihat dari dari umur. kepribadian dan tingkah lakunya, tindakannya itu. Betul. Iya, bayangin ya kalau berat juga takut juga. Iya. Tapi ada kalau nggak salah yang bapak-bapak tentara ya, apa yang salah satu juga itu selain ada yang nyangkut juga di atas itu dia naik juga kalau nggak salah itu. Jadi memang yang viral yang kecil Iya, itu, iya, yang anak kecil kecil itu. Ya, Kakak Dina. Kalau aku memotivasi dirinya dari sejarah sih. Sejarah. Karena kan pahlawan itu memperjuangkan bangsa ini untuk mendapatkan predikat kemerdekaan itu tidak mudah. Melawan bambu runcing, melawan senjata-senjata modern pada saat itu. Dimana banyak sekali orang-orang yang berjuang mengibarkan bendera merah putih itu agar terkibar dengan sempurna. Jadi menurut aku kalau kayak gitu dari sejarahnya aja. Jadi nggak perlu yang, kalau dari aku mengingat sejarah itu jauh lebih penting juga sih. Iya. Jas sejarah, jangan lupa dengan sejarah. Iya, guys. Iya. Jangan lupakan sejarah. Memang benar guys, hari ini kita itu sudah melupakan perjuangan dari pahlawan kita ya. Kalau pahlawan kita dulu berjuangnya dengan bambu runcing dan menang, kalau kita ini sekarang susah. Karena apa? Gadget, narkoba, ya kan? Itu yang buat kita kalah dan bangsa kita ini tidak perlu lagi dijajah dengan nuklir atau angkatan apa namanya? Dengan senjata. Dengan uang, dengan narkoba aja selesai kita. Iya, selesai kita. Makanya dia mau jadi abdi negara bukan abdi rakyat. Oke? Sudah, jangan dibahas ini. Oke guys, seru banget nih obrolan panjang kita dengan para anggota Paskibraka dan Purna Paskibraka. Terima kasih kepada kakak-kakak sudah bersedia hadir di studio Cowok Ekam. Sebuah kebanggaan bagi Cowok Ekam bisa menampilkan sosok-sosok fenomenal. Wow. Mungkin 10 tahun ke depan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita ini. Amin. Ya, semoga apa yang dilakukan sekolahnya dan semua kegiatannya selalu lancar, sukses, maju dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Dina Sariparoza, Karen Candatara. Agatha Wastabri Valen. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.